Binat. Ya. Seperti biasa, kalau misalnya Scary Things nggak pernah ngasih yang spesial kan namanya bukan Scary Things ya. Iya. Betul. Apalagi di hari ini gue selalu excited karena sebenarnya kita tuh udah berkali-kali collab sama satu IP ini, entity ini. Mau dia sendiri, mau berdua, bertiga tuh selalu pecah. Betul. Nah gue yakin kalau misalnya kita bawa 1 dari 3 orang yang pernah kita jawab collab ini, Ya. pasti lebih pecah karena yang kita bawa ini bukan tentang perjalanan spiritualnya, tapi tentang banyol-banyolannya. Benar. Para noise, kita kasih tepuk tangan buat one and only. Ada Bow dari Detektif Astral. Nice. Bang Bow, kita udah lama gak ketemu Bang. Yoi, gila makin FVP mulu mas. Alhamdulillah Bang. Pertanyaan pertama, Iya. enakan horor apa lifestyle bro? Ini gue kasih tahu ya. Ini sisi diplomatisnya Camuy sangat amat dipertaruhkan. Mampus, jawab lo. Jadi kalau misalnya kita mau nge-guide banyak followers, pasti horor. Masa? Masa? Horor banyak banget pendengarnya Bang. Iya sih kan. Detektif Astral banyak banget kan Bang. Tapi brand yang masuk? Lifestyle. Hari ini kita cuman bawa Bow. Yap. Gitu. Tapi tetap kita akan membahas tentang perhoror-hororan yang pertama. Pasti. Yang kedua, gue juga penasaran sama IP lain yang Detektif Astral punya. Apalagi lu Bang Bow ya, lebih tepatnya. Karena kan juga bukan cuma DA kan yang lu handle atau satu universe lu. Anjay. Bukan cuma DA kan? Kalau on manajemen DA ya. Iya. Kalau ngomongin DA tuh ada Trianomali. Oke. Yang isinya Willy dan juga Jesselyn. Tapi basically memang isinya yang mereka berdua dan konteksnya adalah spiritualism. Oke. Gitu kan. Perjalanan spiritual mereka berdua lah. Oke. Gitu. Kalau DA itu lebih ke arah sebenarnya entertain lah. Ya. Petualangan, ATI, kasus-kasus, menguak kasus. Jadi lebih ke arah situ sih fokusnya sih. Tapi kalau yang lu ikut atau bahkan lu dirikan sendiri sebagai Bow gitu. Oh, kalau Itu yang apa? dari gue sendiri sih gue baru buat sih beberapa ini sih sekarang sih. Karena kan gue tahu nih kalau gue di DA doang kayaknya gue kurang bisa berkembang untuk individu gue sendiri gitu kan. Nah IP yang lagi gue buat untuk IP horror tuh ada 2 sekarang, Jagat Mistis sama Sarang Demit namanya. Ah itu gimana tuh Bang? Wede. Kalau Jagat Mistis ini konsepnya sebenarnya sama kayak Scary Things. Tapi beda. Mungkin gue kalau lu kan cerita horor nih. Iya. Ya. Cerita horor dari narasumber atau lu menceritakan sendiri, tapi gue bedah lagi dari sudut pandang supernaturalnya. Contohnya lu menceritakan tentang kuntilanak merah yang pernah ditemuin. Oke. Dadadadadadadat. Nah, gue mengundang ada salah satu partner gue juga, indigonya lah, si dukun culture ya kan. Nggak kalah culture sama Camuy gitu. Asik. Berarti dia tindikan. Tindikan nggak? Oh, Blonde nggak? Dia nggak, blonde. Enggak Nah, sih. itu belum Bentar lagi blonde ya bro. belum lewat Bo kalau nggak blonde kayak temen gue. Bener. Nah di situ gue kuak lah dari sudut pandang supernaturalnya, tapi tetap cliffhanger gitu. Nah kalau yang Sarang Demit ini konteksnya adalah gue mengumpulkan sosok-sosok bro. Sosok-sosok horor yang memang memiliki cerita di dalamnya. Kayak misalnya kuntilanak merah itu kenapa dia meninggal, gini-gini gitu. Gua ambil ceritanya karena kan di Sarang Demit ini gue partnershipnya sama Zero Point ya gitu kan. Oke. Salah satu penulis thread juga dan dia lagi harum lah namanya di dunia sutradara perfilman gitu kan. Nah dari situ dia sebagai penulis dia menguak ceritanya dan mengumpulkan semuanya di dalam satu buku yang bernama The Mythology. Oh, The Mythology, anjir. Keren banget. Tapi ada kayak 1 atau 2 hal yang lu ngerasa setiap lu nyeritain cerita yang emang lu masuk ke dalam dunia si hantu itu berarti kan Bang? Nah ada kayak kejanggalan-kejanggalan yang lu rasain gak? Kejanggalan-kejanggalan sih so far ya. Gua kan udah di DA tuh udah lama, tapi gua konten horor sendiri tuh terhitung 2018. Sekarang berapa? 7 2025. tahun ya? 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Gua kan baru pindah kantor bro. Oke. Ya kan, maksudnya dulu gue di apartemen, gue berusaha untuk bikin bisnis, gue bikin kantor gitu Oke. kan. Nah gue bikin kantor itu tuh gue aja udah nemu banget banyak kejanggalan bro. Wow. Dari gue pertama kali tidurin tuh rumah gitu kan, gue tidur sendirian. Terus tiba-tiba kayak ada kaki yang nginjek kasur, kayak ada yang naik. Siapa? Cok, gue sendirian cok. Anjir, berasa tuh. Tapi satu kaki doang, kayak tek, terus agak jauh tek. Anjing. Kayak ngocop. Ngocop tuh apa ya? Pocong. Yoi, pocong bro. Dan ternyata itu adalah pocong hitam penunggu gudang. Waduh. Wah anjir. Dan dia ada Pocong 3. hitam.
Gudang di kantor lu. Yoi. Ada 3. 3 pocong kembar 3, kembar siam kali ya mereka. Anjing, Karena kembar 3. Anjir. Makanya bro, Tapi gede apa kecil? gue nggak tahu. Tapi sih kayak gue nggak ngelihat kan. Ah. Nah itu ada lagi lah intinya kan. Dari situ gue udah kayak anjing nih siapa nih bangsat gitu karena bahasanya ya. Oke. Nah di malam berikutnya kan gue udah mulai, karena gue takut gitu kan, udah mulai nih gue ngundang beberapa temen juga yang ngerti juga. Ya benar ternyata itu pocong. Terus kamar yang gue tinggalin, pas gue kira itu kamar yang paling safety, ternyata kamar yang paling horor gitu kan. Anjir. Karena di kamar mandinya ada genderuwo beserta kuntilanak-kuntilanak udah kayak mafia bos gitu bro. Gila. Banyak banget bang berarti setan di kantor lu. Yoi, karena kosong 1 tahun bro gitu. Dan jadi rumah itu tuh dijadikan kayak, jadi katanya di sekitar situ tuh ada dukun. Jadi dukunnya itu tuh kayak bukan nempatin ya, nyimpen kayak hantu-hantunya dia atau Peliharaan. peliharaannya dia untuk santet itulah dan sejenisnya di rumah gua gitu. Anjir apes lu ya. Gila. Ember. Tapi masih di situ sampai Masih, sekarang. dan gue berteman sih Kuat. sekarang. Yoi, Oh, karena gila. udah ada pawangnya. Oh, si dukun berserah kerja. soalnya. Tadi gue pikir lu tuh berteman kayak ya udah berdamai aja, siapa tahu bisa dikontekin. Ternyata Temenan ada ya. beneran. Kalau Ada sendiri lu awalnya. juga gak berani. Tidak berani. Gue tuh memfungsikan perkontenan horor gue. Gue undangin semua indigo ini. Anjir. Buat Bener sih, ngusir bener, hantu-hantu bener. di rumah lu. Ember. Tapi lu gak penasaran bang sama orang sosok-sosok yang ada di rumah lu? Ah banyak Kayak bro. backgroundnya tuh apa Iya. gitu loh. Banyak bro. Jadi itu kan satu pocong ya kan. Ada lagi. Gue dengar suara pocong itu juga akhirnya. Oh, ada Jadi gue suara. lagi meeting tersendiri lah di belakang rumah gitu kan. Ngobrol biasa. Gue di backsoundkan oleh suara mesin air. Lu tau gak suara mesin air? gitu. Iya. Gitu kan. Terus gue lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu, pelan-pelan tiba-tiba ada suara. Anjir. Anjir. Waduh. Dia kayak ngomong tapi kayak nggak ada lidah gitu loh. Ah. Jadi kayak nah, gue langsung tatap-tatapan sama teman gue. Lu denger nggak? Dengar. Coba gue diem aja. Ini bukan suara mesin air sih. Tak gue diem lagi, dia denger. Tak gue langsung panggil teman gue, Hidai gitu kan, yang ngerti gitu kan. Anjay gitu. Akhirnya dia datang. Kenapa pak? Pak lu denger nggak ada suara? Ah si pocong nih gitu kan. Dia langsung Anjir. bilang Casual aja dia responnya. casual gitu kan. Ah si pocong nih. Udah tuh dia naik ke atas kan, ke toren kan. Karena gudangnya kan di toren tuh. Anehnya kan gue kan logika gue sangat bermain gitu. Makanya mungkin gue jarang berinteraksi dengan Saiton Nirojim ini gitu. Nah di situ anehnya pas dia gebrak pintu gudangnya, brak untuk ngebuka kan, dek, suaranya juga berhenti. Suara berhenti. Logika lu main nggak? Seharusnya kan kalau emang tuh suara lain dari Tetap hidup tetap suaranya. ada kan, Hmm. itu hilang. Dar. Ternyata si pocong itu tuh mau komunikasi sama teman gue yang gue ajak ngobrol itu. Karena dia habis dari mana kayak apa sih, gelandotan gitu loh, setan gelandotan nempel. Dia pengen makan ya kan, buat gua dong yang di belakang lu, gua mau lapar nih Anjir. gitu. Oh, pocong tuh makan setan. Iya, jadi tuh kayak mereka tuh kanibal sendiri karena dengan makan sejenisnya mereka tuh kayak powernya nambah bro. Wow. Gitu. Ngeri. Dan dia kan konteksnya karena udah diapa-apain di situ, udah banyak teman-teman gue yang indigo datengin ya, udah dirapetin lah Iya. intinya. Lu nggak bisa kemana-mana, jadi suaranya doang gitu. Mirip banget bang sebenarnya sama cerita yang mau kita dengerin sekarang yang gue pengen bawain ya. Lo kan datang ke satu tempat baru dan ternyata tuh banyak banget sosok-sosok yang ada di sana. Betul. Itu belum gue ceritain semuanya bro. Nah nanti lo cerita waktu pas Syabi sama Nadila ya. Boleh. Gue ada cerita tentang ada orang nih. Dia tuh tinggal di kayak satu mes gitu. Backgroundnya nih rumah sakit ya. Ada mes di rumah sakit itu. Dia tinggal di sana. Tinggal sendiri sama kayak lu. Pertama kali di sana juga sama kayak lu. Dan ternyata tuh dia ketemu sama banyak banget sosok-sosok. Dan ternyata sosok itu kayak itu sebenarnya dia pengen pulang. Tapi dia nyangkut di dunia kita sendiri. Jadi dia nyangkut dan ketemu sama sosok-sosok yang ada di sana. Gue ceritain sekarang ya. Boleh. Gasken. Kalau di lu banyak penampakannya? Gua nggak penampakan. Kalau gue nggak ngeliat penampakan, tapi gue for the first time in my life gue ngerasain audible yang tadi, sama yang ngerasa kayak gitu. Terus barang-barang di kantor gue pindah. Poltergeist deh. Yoi, kan kantor gue kan isinya barang-barang noise semua ya. Oh lu beli waktu pas itu. Bro, itu bro bisa bergerak-bergerak bro. Nah, kayak kursi
bergerak. Terus kok yang gua nggak habis pikir ya, lu tau karpet yang karet gitu nggak sih? Iya. Iya. Lu kalau gesek-gesek gini kan nggak mungkin Nyangkut. nyangkut kan dia Ah. kan. Nah ini anehnya tuh kayak ada yang ngangkat terus pindahin jauh. Anjir. Sedangkan di rumah itu tuh cuma lagi ada gua doang. Heeh. Nggak make sense coy. Dan tainya gua nggak lagi CCTV gua lagi belum kepasang di situ. Kalau ada kan anjing bagus banget buat konten nih. Iya benar. Iya, benar. Iya. Gue lebih penasaran tujuannya apa sebenarnya. Nah itu dia kan gue nanya lah sama teman-teman gue kan yang indigo. Oh itu anak kecil emang suka iseng. Dia pengen ada recognition aja gitu kan. iya, Gue iya. ada loh gitu loh. Terus di dapur dan ada sosok kuntilanak hitam. Si kuntilanak hitamnya itu namanya Indah. Nah ini Indah itu tuh gue nggak tahu dia udah ketemu sama beberapa teman gue yang indigo tuh dia nggak mau menceritakan masa Kenapanya lalunya dia. gitu Tapi ya. memang ada perasaan dendam di dalam dirinya dia dan ada makhluk-makhluk yang ternyata dia seharusnya udah selesai dengan permasalahannya dia, Iya. dendamnya dia. Tapi dia akhirnya tuh merasa nyaman di dunianya ini karena mendapatkan sebuah recognition atau power itu. Wow. Karena hitam itu kan karena energinya udah saking pekatnya ya, saking negatifnya gitu kan. Tapi dia pun netral akhirnya di rumah gua gitu kan. Malah jadi sosok penjaga rumah gua. Gitu. Bagus dong. Jadi kalau ada setan-setan lain yang masuk yang antah berantah, udah tuh dia nampakin rek gitu kan. Atau ada misalkan maling, dia kalau memang malingnya sensitif lah atau apa ya dia ngeganggu gitu kan. Jadi emang dia juga nggak minta apa-apa karena ya makanya kan konsepnya adalah yaudah kita berteman, gua tahu lu di sini, gua di sini dan dia nggak ganggu dan permintaan dia cuma satu, dapur bersih. Nah, kalau yang bersih-bersih gini tandanya masih agak better nih. Gitu kan di otak gua. Kalau dia mintanya kembang 7 rupa, ada dupa, wah baru tuh Repot. usir dah gitu kan. Iya, Maksud gua nggak mau nyembah lah. Kalau konsepnya begitu ya udah kan gue juga emang harus bersihin dapur kan. Betul. Walaupun alhasilnya dapur gua berantakan. Benar.